dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada oknum yang bersalah, ya tentu diperbaiki lah, kan gitu. Terlalu mahal harga institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah. Ya, jadi kita mulai perbaiki baik-baik. Makanya yang datang kan ke sana kan tertib semua ya. Saya dengar juga tertib, ada ribut-ribut, cuma tertib. Ya profesional lah sebagai seorang lawyer gitu ya. Walaupun jumlahnya banyak ratusan, tapi kan nggak ada yang bikin ribut. Tapi semua profesional. Nah kita harapkan juga kepolisian juga mencermati kasus ini secara profesional. Ya, jangan terjadi lagi kejadian-kejadian yang lalu. Ini kan kejadiannya ini kan karena adanya kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum kan. Nah, sekarang ini kita laporkan jangan lagi penegak hukum yang ada sekarang ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu kan. Nah, harapan saya tentunya penegak hukum yang sekarang, para penyidik nanti yang menangani kasus ini supaya lurus lah. Ya, kita coba kembalikan marwah penghormatan hukum kita itu pada jalan yang benar. Meski sudah 5 kali uji, Kejaksaan Agung sebut penegakan hukum pada kasus Jessica Wongso bisa saja hilaf. Kasus Jessica Wongso yang sudah berlalu sejak tahun 2016 kini mengundang perhatian banyak orang. Pasalnya, publik menilai kasus Jessica Wongso masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya. Usai dirilisnya dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, banyak kejanggalan dan fakta-fakta baru yang mulai muncul di permukaan. Bahkan, terkini diketahui sebanyak 3.800 advokat tergabung dalam tim aliansi pembela Jessica Wongso siap untuk membongkar kasus kopi sianida kembali. Tim advokat akan melakukan berbagai upaya hukum untuk keadilan kasus Jessica Wongso, termasuk melangsungkan PK. Rencana pengajuan PK diketahui akan berlangsung dalam waktu dekat. Hal tersebut tentu membuat Kejaksaan Agung angkat bicara dan menyebut bahwa Jessica Wongso masih mempunyai kewenangan untuk melangsungkan PK. Jessica dan ahli warisnya masih mempunyai kewenangan itu, nah sekarang novumnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan, kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama, kata Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI seperti dikutip ayojakarta.com dari YouTube EBC Media Channel pada Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Meski demikian, Ketut Sumedana memberikan pernyataan bahwa novum atau alat bukti yang diajukan harus terbaru, bukan novum lama yang pernah diajukan sebelumnya. Novum itu tentu harus terkait dengan siapa dan apa, bukti baru yang bisa paling tidak membebaskan yang bersangkutan. Jangan sampai novum lama, harus hal yang baru, jelasnya. Sebagai juru bicara Kejaksaan Agung, ia turut menghormati pendapat masyarakat, di mana menurutnya di era digital sekarang seluruh institusi tidak boleh anti kritik. Kasus Jessica Wongso telah melalui 5 kali uji hukum, namun jika berbicara terkait kemanusiaan, Ketut Sumedana mengakui bahwa penegakan hukum bisa saja hilaf karena manusia adalah tempatnya hilaf. Manusia itu tempatnya hilaf, yang tidak hilaf itu Tuhan. Maka dari itu, diberikan kesempatan mereka untuk PK. Diberikan kesempatan untuk dikoreksi, pahamkan. Mereka diberikan kesempatan kapanpun kalau ada novum baru yang bisa membebaskan mereka, undang-undang udah menjamin itu. Jadi, manusia itu bisa saja hilaf, penegakan hukum bisa saja hilaf walaupun sudah 5 kali diuji. Yaitu tadi novumnya harus benar-benar baru yang membuktikan mereka tidak bersalah, katanya. Sebagai informasi, kasus Jessica Wongso sebelum putusan hakim, telah digelar sebanyak 32 kali persidangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Usai putusan hakim, Jessica Wongso dan kuasa hukumnya melakukan berbagai upaya hukum termasuk banding, kasasi, dan PK. *****